Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, ketemu lagi dengan Pak Musa. Kita hari ini akan kembali belajar pendidikan agama Islam. Nah, anak-anakku, untuk hari ini kita akan belajar mengenal asma-asma Allah. Apa itu? Yaitu Al-Mumitu, Al-Hayyu, Al-Qayyumu, dan Al-Ahad. Apa itu? Mari kita belajar bersama dengan Pak Guru. Kita mulai pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Allah mempunyai nama-nama yang indah yang disebut dengan Asmaul Husna yang berjumlah 99. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti mati." Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kehidupan setelah mati. Orang yang baik amalnya akan menuju tangga kebahagiaan abadi. Demikian sebaliknya, orang yang berperilaku buruk maka akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hayyu yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Nah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keadaan keselamatan dan kemanfaatan. Al-Qayyum yang maha berdiri atau mandiri. Dia yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan seluruh makhluknya, sehingga dia tidak butuh sesuatu pun. Dialah yang mengatur makhluknya. Seluruh yang ada di alam ini membutuhkannya. Dalam firman-Nya, "Siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah yang maha pemurah?" Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Rabb mereka. Al-Anbiya 42. Kemudian Allah berfirman lagi, "Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun." Fatir 41. Al-Ahad yang Maha Esa mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa atau satu. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1, "Qul huwallahu ahad." Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tak ada sekutu baginya. Yuk kita menyanyi anak-anak. Allah Maha Esa. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada menyamainya. Perilaku pengamalan Asmaul Husna Al-Mumitu mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman,
Setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya, mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha Mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Perilaku pengamalan Asmaul Husna Al-Hayyu, yakni mengandung arti bahwa yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus makan dan minum dengan teratur, jangan berlebihan, selalu menjaga kebersihan, dan bersedekah dan membantu orang lain. Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Maka kita wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian, mengambil sendiri sarapan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Perilaku pengamalan Asmaul Husna Al-Ahad, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, yang maha tunggal, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Demikian pembelajaran kita telah selesai dan dapat kita simpulkan sebagai berikut. Simpulan, semua umat Islam wajib mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan melalui Asmaul Husna. Al-Mumit artinya yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, Al-Ahad artinya yang maha esa. Kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah dalam Asmaul Husna. Untuk soal dapat kalian lihat di deskripsi video ini. Terima kasih, ketemu lagi insya Allah pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.